Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang perangkat sekuritas. Kalau menjelaskan materi terkait investasi, maka hari ini kita bahas tentang perdagangan sekuritas. Nah, sebenarnya yang ada di dalam perdagangan sekuritas itu apa saja? Maka kita perlu melihat pengertiannya terlebih dahulu. Jadi yang namanya pasar sekuritas itu adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sekuritas dalam membuat transaksi keuangan. Nah, tipe pasar sekuritas itu ada dua, ada pasar uang, ada pasar modal. Ya. Kemudian ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Kemudian kalau yang pasar uang itu tadi kan pasar di mana sekuritas jangka pendek itu diperjualbelikan. Kalau yang pasar modal itu melibatkan transaksi sekuritas jangka panjang. Kemudian pasar perdana dan pasar sekunder. Kalau pasar perdana itu pasar di mana sekuritas-sekuritas itu pertama kali diterbitkan atau pertama kali ditawarkan kepada masyarakat. Nah, sasaran utama atau sarana utama di dalam pasar perdana itu atau IPO. Nah, itu cara memasarkannya seperti apa? Yang pertama adalah penawaran publik, kedua penawaran terbatas, kemudian penempatan pribadi. Nah, ketika pelaksanaan IPO yang pertama kali itu tadi, maka penerbit dan penjamin emisi itu juga wajib melakukan yang pertama menerbitkan prospektus, yang kedua melakukan roadshow untuk mempromosikan saham perusahaan, yang ketiga bekerja sama dengan bankir investasi yang menjadi spesialis dalam penjualan sekuritas baru. Nah, kemudian di tahap penawaran efek di pasar perdana setelah tahap penyebarluasan prospektus itu adalah masa penawaran. Nah, ada beberapa informasi yang memang harus dibuat gitu ya oleh perusahaan ketika sebelum mereka melakukan penerbitan di pasar perdana. Kemudian setelah itu, nah mungkin lanjut, nah ini setelah semua proses itu dilakukan, maka tibalah saatnya efek itu bisa dicatat di bursa sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah saya tuliskan di awal tadi. Nah, kemudian pencatatan efek itu merupakan proses dan tahap terakhir emisi efek dana dan secara resmi itu diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu adalah pasar di mana sekuritas diperdagangkan setelah diterbitkan. Jadi ketika dari IPO itu tadi, maka selanjutnya penjualannya itu adalah di pasar sekunder. Pasar sekunder itu di mana? Ya dia melibatkan bursa sekuritas. Jadi seperti Bursa Efek Indonesia. Tempat perdagangannya juga bisa dilakukan di luar bursa atau biasanya disebut over the counter. Nah, pasar sekunder ini dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan efek di pasar perdana. Nah, bagi pemegang saham yang tujuan utamanya adalah berdagang, maka begitu berakhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder, mereka dapat menjual kembali sahamnya tersebut ketika harganya meningkat, seperti itu. Kemudian ada pasar pialang atau dealer, ya. Pasar pialang itu adalah pasar antara pembeli dan penjual yang memang dipertemukan melalui jasa pialang. Kemudian kalau dealer itu ya sama ya pengertiannya. Nah, kalau di Indonesia pasar pialang atau dealer ini biasa disebut broker, itu adalah Bursa Efek Indonesia karena dia adalah perantara antara pembeli dan penjual untuk mempertemukan jasa pialang. Nah, kemudian mungkin di istilah investasi itu teman-teman akan mengenal istilahnya bull dan bear ya, atau biasanya disebut bullish dan bearish. Nah, kondisi pasar secara umum itu adalah kondisi pasar bergairah. Kalau teman-teman tahu bull itu kan banteng ya, bear itu adalah beruang, maka pasar bergairah itu disebut bull atau bullish. Pasar menguntungkan yang secara normal berkaitan dengan kenaikan harga, optimisme investor, pemulihan ekonomi dan stimulus pemerintah. Kalau kita ibaratkan ini adalah banteng, banteng itu ketika melihat musuh maka dia akan terus bergerak cepat. Nah, kalau kondisi pasar secara biris itu adalah pasarnya lesu. Kita identikan dengan beruang itu kan lebih cenderung diam ya. Nah, pasar lesu atau biris ini itu tidak menguntungkan yang secara normal berkaitan dengan penurunan harga. Pesimisme investor, penurunan ekonomi, dan pengendalian pemerintah itu berpengaruh terhadap kondisi pasar biris. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang globalisasi pasar sekuritas, yang namanya globalisasi pasar itu kan memungkinkan investor itu untuk melakukan diversifikasi atau untuk meningkatkan pengembalian dengan cara menurunkan resiko. Nah, biasanya kalau kita bicara globalisasi ini kan keluar ya. Nah, artinya investor itu tertarik dengan pasar saham di luar negeri. Karena kenapa? Jangkauannya biasanya lebih luas atas industri dan sekuritas tersebut. Kemudian yang kedua, sekuritas yang diperdagangkan pada jumlah pasar yang lebih besar. Yang ketiga, sekuritas dalam denominasi mata uang yang berbeda. Nah, itu resikonya juga lebih kecil, biasanya seperti itu.
Kalau di Indonesia, kita bicara tentang indeks yang sering diperhatikan oleh investor ketika mereka berinvestasi, itu namanya IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Karena biasanya indeks ini berisi atas seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti teman-teman di Bursa Efek Indonesia itu akan mengenal banyak indeks ya. Salah satunya ada indeks harga saham gabungan, ada indeks Kompas 100, ada indeks LQ45, kemudian ada indeks yang bicara tentang saham syariah, itu ada indeks Jakarta Islamic Index, kemudian ada indeks high dividend 20 dan lain sebagainya. Nah, tentunya di indeks-indeks tersebut itu kan bicara tentang apa? Tentang kapitalisasi yang terbesar, tentang likuiditas perusahaan yang terbesar atau yang terpaling bagus. Nah, itu masuk di indeks-indeks tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika kita atau teman-teman semua itu mau berinvestasi di dalam sekuritas-sekuritas luar negeri ya. Bisa dengan 3 cara. Yang pertama bisa investasi tidak langsung. Kalau investasi tidak langsung itu berarti perusahaan yang beroperasi di luar negeri atau membeli reksadana investasi pada sekuritas luar negeri. Kemudian kalau yang kedua itu investasi langsung itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa membeli sekuritas di bursa luar negeri. Kemudian yang kedua bisa beli sekuritas perusahaan asing yang diperdagangkan di bursa dalam negeri ataupun bisa beli aset di USA seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau kita itu resiko investasi secara internasional. Kita bicara tentang resiko investasi itu enggak umum yang namanya resiko berinvestasi itu pasti ada. Yang pertama kalau kita investasi di internasional maka perubahan kebijakan perdagangan, hukum, tenaga kerja dan pajak itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua, standar akuntansi bervariasi dari negara yang satu dengan negara yang lain itu pasti tidak sama. Kemudian yang ketiga, investasi internasional itu melibatkan sekuritas-sekuritas yang berdenominasi mata uang asing, sehingga ya fluktuasinya sangat cepat seperti itu. Ini adalah jam perdagangan dan regulasi pasar sekuritas. Kalau ini yang ada di Indonesia, di Bursa Efek, jadi Senin sampai Jumat. Kalau di luar negeri ya pasti mereka berlanjut jamnya ya, bisa tengah malam, bisa sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian kalau ini adalah peraturan-peraturan tentang pasar sekuritas, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maupun Undang-Undang Pasar Modal yang belum diamandemen gitu ya. Ini adalah tipe-tipe dasar transaksi sekuritas, bisa pembelian long. Kalau pembelian ini sebenarnya ada dua ya. Ada pembelian long sama pembelian short. Kalau pembelian long ini suatu transaksi dalam mana investor ini membeli sekuritas dengan harapan sekuritas tersebut akan meningkat dalam nilai dan dapat dijual pada tanggal akhir dengan keuntungan. Tujuannya membeli rendah dan jualnya tinggi. Nah, pasti investor pengen gitu ya, membelinya dalam jumlah rendah, jualnya pengen dengan harga tinggi. Nah, kemudian kalau yang short itu adalah praktik penjualan sekuritas yang dipinjam. Jadi proses investasinya transaksi dimulai dengan suatu penjualan, mereka jual, misalkan saya emiten, saya jual saham, kemudian dibeli oleh orang lain, kemudian ketika saya sudah punya modal lagi, saham tersebut saya beli lagi, diakhiri dengan pembelian. Nah, itu namanya penjualan short. Saya rasa itu yang bisa untuk materi pertemuan ketiga hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk diskusi nanti bisa kita pakai media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.